Huh? 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 Kalian pernah kepikiran nggak mana yang lebih penting dari otak yang encer atau akhlak mulia? Dalam filsafat terdapat aliran idealisme. Jadi aliran ini berfokus pada ide, pikiran, dan jiwa yang jauh lebih penting daripada dunia fisik. Fokus pendidikannya bukan cuma membuat pintar, tetapi juga membentuk akal, moral, dan membentuk karakter siswa. Kelebihan aliran ini membuat kita mempunyai etika yang lebih kuat dan tujuan hidup yang jelas, bukan sekedar mengejar nilai saja. Lalu, apa sih kelemahan dari aliran ini? Jika kita berfokus hanya pada teori ideal, kita pasti akan kaget ketika menemukan realita praktis di lapangan. Kalau idealisme fokus sama pikiran, idealisme itu tipe yang sini. Lihat kenyataan. Intinya Tolonglah kacamata Robi. Intinya kacamata Mama udahlah. Intinya kacamata Mama udahlah. Riang waras, that simple. Riang waras, that simple. Riang waras, that simple. Riang waras, that simple. aliran ini percaya kalau dunia fisik itu nyata dan berjalan sesuai hukum alam, terlepas dari apa yang kita pikirkan. Dan kalau realisme secara pendidikan, kita akan belajar berdasarkan fakta. Kedua, data. Ketiga, bukti ilmiah. Guru fokus mengenalkan siswa pada dunia nyata lewat eksperimen dan observasi. Sisi kerennya, siswa jadi punya pola pikir yang logis, rasional, dan objektif. Karena semua yang dipelajari ada bukti fisiknya. Namun ternyata realisme juga lemah karena terlalu kaku pada data ilmiah yang membuat pendidikan menjadi kurang perhatian, juga kurang dari sisi kreativitas, perasaan, dan imajinasi siswa. Kira-kira buat apa sih kita ngafalin rumus? Emang kepake di dunia nyata? Nah, jawabannya adalah aliran pragmatisme. Nah, aliran ini menganggap kalau teori itu gak penting kalau nggak dipraktekkan. Sesuatu itu dianggap gak penting kalau nggak ada manfaatnya. Dalam fokus pendidikan ada yang namanya belajar lewat tindakan atau learning by doing. Sekolah jadi simulasi kehidupan, bukan jadi tempat dengerin ceramah. Ada kelebihan dari teori ini loh. Salah satunya, anak jadi bisa mecahin masalah sendiri atau problem solving. Tapi kekurangannya, kalau anak-anak cuma terpaku sama teori ini, mereka jadi kehilangan moral, spiritual, dan teori jangka panjang. Rekan-rekan sekalian, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau sistem sekolah tuh nuntut kita buat seragam? Nah, eksistensialisme itu hadir sebagai kritik keras terhadap keseragaman itu. Intinya, aliran ini melihat siswa sebagai individu yang unik, merdeka, dan punya kebebasan penuh untuk memilih jalannya sendiri. Sisi kerennya, menghargai kreativitas, bikin siswa lebih pede, dan mengajarkan bahwa kebebasan itu harus dibarengi dengan tanggung jawab. Lalu, sisi lemahnya, kalau bebasnya kebablasan tanpa arah, siswa bisa bingung, tersesat,
atau malah jadi nggak disiplin? Nah, dari keempat aliran yang dijelaskan tadi, kamu memilih satu aliran aja, yaitu aliran idealisme. Nah, kenapa kamu memilih idealisme? Karena dibandingkan dengan aliran lain seperti pragmatisme, dia lebih berfokus kepada manfaat praktik. Sedangkan aliran